Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, petang, maupun malam, ataupun siang hari untuk para Buddha di kelas RPL. Di sesi kita kali ini, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana sih memahami masalah dan kebutuhan pelanggan. Ini merupakan bentuk esensial utama ketika merintis bisnis. Dalam wirausaha yang dinamis, kita seringkali terbawa semangat untuk menciptakan produk ataupun layanan yang kita yakin itu sungguh sangat luar biasa. Namun, banyak sekali pertanyaan yang sering kita lupakan. Apakah produk atau layanan yang kita buat itu benar-benar merupakan kebutuhan atau keinginan dari para masyarakat? Lalu, apakah masyarakat dapat merasakan manfaat ketika mengkonsumsi atau mendapatkan produk Anda? Nah, di pertemuan kita kali ini, kita memandang lebih dekat dengan konsep value proposition. Sebuah pendekatan yang memungkinkan kita untuk merancang value yang melekat pada produk ataupun service yang kita tawarkan. Yang artinya, kita tidak hanya menciptakan sesuatu yang bagus, fenomenal, ataupun keren, tapi sesuatu yang benar-benar sangat diinginkan oleh pelanggan. Kita akan memahami bagaimana tiap tantangan itu akan dihadapi oleh pelanggan, ataupun tiap tantangan ataupun keinginan dari pelanggan itu merupakan suatu peluang bagi Anda ketika memahami apa yang mereka inginkan atau Anda memberikan solusi atas permasalahan dari eh, para calon pelanggan atau masyarakat. Nah, mari kita menjelajahi seperti apa sih value proposition design dan bagaimana cara menemukan cara terbaik dalam membuat ide kita sebagai upaya ini suatu produk yang memiliki value, benar-benar value. Lalu ini merupakan satu problematika yang belum terpecahkan sama sekali dan merupakan keinginan dari para pelanggan ataupun untuk pokok pembahasan kita kali ini akan ada tiga, yaitu yang pertama memahami masalah dan kebutuhan klien. Lalu kemudian yang kedua, memahami profil pelanggan dan bagaimana sih kita membuat skema. Lalu ketiga, bagaimana mendalami perbedaan antara job, pain, dan gains. Jadi, kita mulai dengan memahami masalah kebutuhan klien kita. Nah, memahami masalah dan kebutuhan klien itu merupakan landasan fundamental utama dalam membangun produk ataupun layanan untuk pemenuhan ekspektasi untuk memberikan solusi yang efektif dari semua permasalahan ataupun semua keinginan dari klien ataupun calon pelanggan. Proses ini tentu melibatkan wawancara klien. Langkah awal mungkin kita tidak wawancara pun ataupun survei, tapi kita bisa jumping langsung ketika masuk ke dalam kata data box. Mungkin panjenengan semua sudah pernah ataupun masih ingat ketika saya membuka kata data box. Kata data box ini kita akan bisa melihat banyak sekali survei-survei terkait dengan kebutuhan dari pembelajaran PAUD ataupun fenomena terkait dengan anak-anak balita, jumlah anak balita yang saat ini itu ternyata makin meningkat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dari sini kita akan bisa melihat, mengidentifikasi kebutuhan yang mendasari masalah klien. Ya, sejauh mana produk ataupun layanan yang ditawarkan untuk
ke calon klien Anda dengan produk Anda. Lalu kita pahami konteks bisnis ataupun kehidupan klien, termasuk faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi masalah dan kebutuhan mereka. Lalu jangan sampai panjenengan tidak tahu apa saja kemauan klien, lalu terlalu fokus biasanya bahwa oh produk ini terlalu pede kalau saya bilang. Pede pada ini hebat, produk saya bagus. Memang bagus, kita harus melakukan self ini ya, apa namanya? Maaf, maaf. Self motivated pada kita. Lalu kemudian, tapi tetap harus paham, Anda harus tetap objektif, jangan subjektif. Lalu, apakah benar dievaluasi lagi? Ya, apakah karya ataupun produk dan sayang Anda buat itu merupakan kebutuhan yang memang diinginkan oleh klien Anda. Ingat bahwa sebaik apapun itu produk ataupun jasa, kalau tidak dibutuhkan oleh pasar, maka untuk mengharap produk ataupun jasa itu kan juga dong, gitu kan? Atau bahkan mungkin tidak ada yang menginginkan untuk membeli atau tertarik pada produk ataupun jasa kita. Nah, Bunda, Bunda wajib untuk paham mengenai profil pelanggan. Dimana kalau kita bicara mengenai profil pelanggan, kita masuk ke dalam customer profile. Jadi bagaimana Bunda memprofiling calon customer ya, apa saja karakteristik, preferensi, ataupun perilaku yang umum dimiliki oleh kelompok pelanggan yang suka. Lalu profil pelanggan juga membantu perusahaan untuk lebih mendalami audiens target. Bagaimana mempersonalisasi strategi pemasaran Anda untuk kemudian dapat merancang produk ataupun layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, benar-benar kita flashback lagi ke belakang. Ada beberapa elemen-elemen umum yang terdapat dalam profil. Yang pertama itu adalah demografi. Di demografi kita melihat ada usia, lalu gender, lalu lokasi geografis, lalu pendidikan dan pendapat. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan dan karir. Jadi bagaimana pekerjaan atau pada industri apa kebanyakan klien-klien Anda. Lalu kemudian apa saja posisi pekerjaan mereka. Lalu bagaimana sih pengalaman-pengalaman kerja. Jangan lupa ini ada kaitannya dengan gaya hidup dan minat dari para pelanggan. Ada hobi, lalu kemudian ada kegiatan rekreasi. Kalau kita sekarang sengaja saya tuliskan rekreasi karena kita udah masuk Desember. Kalau di akhir Desember tentunya bunda-bunda maupun seluruh masyarakat kepingin healing ataupun melakukan liburan gitu ya akhir tahun. Nah, itu kita bisa masuk ke dalam jasa misalkan. Saya agak lumayan batuk. Ada preferensi hiburan, lalu kemudian ada juga gaya hidup sehari-hari. Namun Bunda harus paham juga, selain gaya hidup dan minat, ada nilai dan keyakinan. Ya, mengapa? Maksud apa nilai? Nilai dan keyakinan seperti norma. Bagaimana nilai-nilai pribadi? Kalau Bunda mungkin sekarang di Pasuruan, kita akan bisa melihat bahwa value dari Bunda ke arah Islam itu jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Apunten, bukan saya ingin membandingkan. Lalu kemudian ketika kita masuk ke misalkan ke daerah pesantren, gitu ya, uh, Jombang kalau, nah tentu value yang diinginkan terbentuk di profil posisi konsumen Bunda ataupun mayoritas calon konsumen Bunda di Jombang, kalau demikian, itu Bunda harus paham seperti apa kepribadian mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sangat butuhkan, ya. Lalu apa perbedaan dari Pasuruan? Bu, ini sama-sama daerah Jawa Timur, Bu. Apakah berbeda? Saya mungkin jauh lebih nyaman ketika mengutarakan Surabaya saja ya, Bunda. Surabaya ini kan kota.
ada banyak sekali perilaku-perilaku yang berbeda. Kalau kita masuk di Surabaya Barat dengan Surabaya Selatan, Utara, maupun Timur. Barat, untuk produknya, itu jauh lebih variatif dan harga juga dari menengah ke atas. Lalu kemudian untuk barang-barang atau jasa, semua hampir sama sebenarnya beda. Namun ada beberapa eh apa ini kalau kita bilang preferensi-preferensi produk yang berbeda dari setiap daerah di kota Surabaya. Mungkin Bunda pernah tahu di Instagram, ini pernah diutarakan oleh salah satu orang, perbedaan antara Surabaya Barat dengan Surabaya Timur itu berbeda. Lalu kemudian itulah merupakan tantangan dari Bunda untuk mengetahui sebagai bagian dari pengalaman Bunda ketika mempelajari masyarakat-masyarakat tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman ketika Bunda tahu dan mempelajari bagaimana preferensi mereka, maka Bunda tahu produk apa ya yang sesuai, produk apa yang bisa diambil oleh seluruh konsumen kita. Lalu, Bunda mungkin bisa, Bu, ini saya khususkan untuk eh, misalkan karena kita PAUD, itu khususkan untuk pendidikan anak usia dini, namun yang berkebutuhan khusus dengan usia dari 0 sampai dengan 3 tahun ataupun 1 sampai dengan 3 seperti itu. Itu bisa ya. Kok 0 mungkin susah ya Bunda. Kalau kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin kita bisa pelajari dari usia 1 tahun hingga 3 tahun. Lalu kemudian treatment-treatment apa yang dilakukan agar nanti bisa catch up untuk beberapa adik-adik ataupun anak yang di usia uh, 4 hingga 5, sehingga anak berkebutuhan khusus itu tidak tertinggal dari usianya untuk kelas seperti itu. Lalu kemudian Bunda juga bisa lihat dari media sosial, di mana media sosial ini merupakan referensi komunikasi, platform media sosial yang sering digunakan. Kita bisa melihat banyak sekali informasi ada di situ. Kemudian media sosial maupun preferensi komunikasi itu juga merupakan salah satu sarana Bunda ya, untuk melakukan promosi dari kegiatan ataupun edukasi dari kegiatan. Bu, mana lebih dulu Bunda, promosi ataupun edukasi? Kalau saya utarakan akan lebih sesuai kita melakukan edukasi terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan promosi. Ataupun kalau bersamaan bisa Bunda, bisa. Asalkan produk Bunda itu sudah banyak ataupun hampir setara ataupun ada pesaing-pesaingnya yang sama. Namun produk Bunda jauh lebih mungkin lebih terjangkau, lalu kemudian lebih bagus, lalu kemudian lebih Islam. Lalu kemudian hal itu juga yang akan mengerucutkan kepada para konsumen kita untuk melakukan berbagai keputusan-keputusan yang akhirnya mengarah pada pembelian atau mengkonsumsi atau menyewa servis Bunda, ya, sehingga dengan adanya tadi dimulai dari demografi sampai dengan pengalaman sampai dengan tahu pada keinginan dan harapan dari konsumen, lalu kemudian berinteraksi di media sosial, maka itu bisa akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan tentunya kita bisa melihat bahwa itu merupakan bagian dari respon terhadap pasar. Nah, Bunda tinggal melihat itu, kira-kira jenis promosi apa yang lagi FYP saat ini, lalu kemungkinan besar para pelanggan atau masyarakat itu tertarik gitu ya, lalu kemudian tentunya akhirnya akan memotivasi mereka untuk melakukan pembelian. Nah, kita juga bisa melihat tren-tren perilaku dengan melihat di media sosial. Jadi sekarang Bunda ketika misalkan Bunda punya usaha, lalu kemudian Bunda pegang WA, pegang sosial media, Instagram, TikTok, segala macam. Mungkin pasangan-pasangan Bunda ngapain, Bunda ngapain, Mami ngapain, Mama ngapain, Ibu seperti itu.
bisa dibuktikan. Nah, ini tuh dengan adanya aktif di sosial media ini bisa menghasilkan sesuatu. Lalu yang kedua, yaitu kita memahami profil pelanggan dan skema nilai. Dan sebenarnya ini sudah saya spill ya dengan profiling tadi. Tinggal saya utarakan lagi terkait dengan hal ini. Dimana kalau kita melihat customer profile intinya tadi, Bunda, ketika saya utarakan tadi yang banyak itu, nah, Bunda bisa mengasumsikan bahwa Bunda merupakan mereka. Bunda adalah bagian dari mereka. Lalu setelah Bunda tahu atau paham karena menjadi bagian dari mereka, Bunda keluar dari zona sebagai konsumen. Keluar, kini Bunda masuk ke dalam zona sebagai usaha. Amati. Lalu kemudian lihat apa saja eh, kompetitor atau pesaing-pesaing dari Bunda. Setelah itu, karena Bunda tadi sudah menjadi konsumen, maka Bunda bisa harapannya bisa melakukan survei terhadap para kompetitor ini, sehingga Bunda tahu apa saja ya yang kompetitor itu punya dan apa saja yang kompetitor itu tidak miliki. Dan itu harus ada di produk Bunda. Sehingga akhirnya Bunda melakukan recheck ulang di pasar. Lalu kemudian, ini sudah saya spill juga, bahwa Bunda mengasumsikan bahwa Bunda menjadi klien. Kan Bunda. Lalu perhatikan sekitar ketika Bunda menjadi klien Bunda. Bunda masuk berpura-pura menjadi customer. Gitu. Apa respon, apa keinginan mereka. Ya. Lalu kemudian kita melihat ada skema nilai atau kita sebut dengan value map. Ini merupakan value map, ini merupakan salah satu tools yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang diberikan oleh produk ataupun jasa kepada pelanggan. Ini membantu perusahaan untuk lebih paham bagaimana produk ataupun jasa mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Lalu ada beberapa elemen-elemen umum dalam value. Seperti satu, penciptaan nilai utama. Untuk produk ataupun jasa, kita wajib untuk dapat mendeskripsikan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Termasuk fitur-fitur utama yang memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu kemudian memberikan nilai juga pada pelanggan seperti apa. Lalu jelaskan secara terinci juga bagaimana produk ataupun jasa Anda itu dapat memenuhi kebutuhan ataupun merupakan solusi dari permasalahan yang selama ini ada untuk konsumen. Lalu kemudian, maaf, saya sudah skip aja. Lalu kemudian yang kedua, yang pertama tadi menciptakan nilai utama, yang kedua yaitu pembeda nilai. Artinya adalah Anda melakukan komparasi value. Bagaimana pesaing-pesaing Bunda unggul di sebelah mana. Lalu identifikasi elemen-elemen khusus yang membuat produk ataupun jasa Bunda. Ketika Bunda tahu pelanggan-pelanggan itu unggul di sebelah mana, Bunda buat keunggulan yang sama, lalu buat pembedanya apa yang diinginkan oleh para konsumen Bunda. Dan ingat, harga merupakan faktor penentu utama Bunda. Harga, ya. Tentukan cara atau produk Anda itu berada pada posisi yang aman. Jelaskan juga bagaimana harga ini ditetapkan. Paling tidak ini sama ataupun terjangkau dengan para pelanggan Bunda. Tidak terlalu mahal, namun tidak juga terlalu rendah. Karena bagaimanapun juga ketika kita berwirausaha, Bunda wajib mendapatkan laba. Lalu, nah Bunda, ketika Bunda misalkan saat ini aktif di Tokopedia ataupun di Shopee gitu kan, ataupun di tempat e-commerce yang lainnya, itu pasti akan Bunda temukan adanya beberapa feedback-feedback yang merupakan cerita pengalaman. Gak heran ketika kita beli sesuatu barang, lalu ketika mendapatkan cashback atau mendapatkan poin, koin gitu ya, Bunda bisa mendapatkan itu semua ketika Bunda sudah memberikan nilai pada produk-produk yang
Bunda beli. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mendorong agar konsumen itu mau menceritakan bagaimana pengalaman mereka ketika memperoleh produk itu. Itu juga merupakan interaksi, ya. Bagaimana eh, panjenengan selaku wirausaha menyediakan layanan pelanggan, berinteraksi dengan mereka seperti itu sehingga kenyamanan dari konsumen itu akan terasa. Nah, itu sudah di sini. Lalu jangan lupa juga, Bunda juga wajib untuk lihat pendukung-pendukung value Bunda tadi. Suppliernya Bunda bagaimana? Apakah menetapkan harganya sekarang lebih mahal? Wah, sudah bingung kalau sudah seperti itu ya. Harganya pasti akan jauh lebih mahal. Nah, kita harus melindungi rantai pasokan Bunda, supplier Bunda. Interaksi kepada mereka, pemberian manfaat kepada mereka pun juga harus Bunda lakukan agar mereka paling tidak memberikan nilai yang baik untuk Bunda, gitu kan. Lalu, selanjutnya, Bunda juga wajib untuk membuat kemitraan dan aliansi, ya, kemitraan, aliansi strategis. Siapa saja sih yang bisa bekerja sama dengan Bunda? Lalu kemudian ada komunikasi nilai. Nah, untuk komunikasi nilai ini tentunya Bunda sudah lihat di e-commerce bintang berapa itu merupakan salah satu pesan bahwa ini adalah produk-produk yang Bunda jual adalah produk-produk yang memiliki nilai yang tinggi. Kalau kita masuk di e-commerce sekarang konsumen sudah bagus, sudah pandai mereka. Mereka pasti akan menilai produk-produk yang sudah mendapatkan bintang paling tidak 4 sampai dengan 5. Mereka tidak mau mendapatkan produk-produk di bawah dari nilai 4 ataupun 5 itu ketika kita mau e-commerce. Dan tentunya itu menjadi ganjalan, ya kan? Ganjalan bagi apa? Bagi Bunda ketika baru masuk ke e-commerce. Karena tentunya untuk nilai 4 ataupun 5 itu didapatkan dari konsumen, didapatkan oleh toko-toko yang memang sudah ada sebelumnya gitu kan. Nah, tinggal Bunda bagaimana caranya untuk tidak masuk di tempat yang berdarah-darah ini. Saya sebut sebagai red ocean. Red ocean itu adalah di mana banyak pesaing Bunda, sudah ada pesaing utama Bunda gitu kan. Nah, nggak heran kalau kita bicara mengenai salah satu produk Unilever. Lalu kemudian Unilever kan produk luar negeri yang sudah lama dari awal penjajahan Belanda itu produk sudah ada gitu kan. Lalu kemudian ada produk yang milik Indonesia sendiri. Misalkan kalau kita bisa bicara tentang produknya orang tua, cap orang tua itu Bunda kalau sekarang masuk di cap orang tua itu saya selalu berinteraksi. Orang tua ada yang tahu tidak produknya orang tua itu apa gitu kan. Ini adik-adik yang mahasiswa itu bilang OT itu orang tua itu arak. Aduh, maaf Bunda, kalau kita tahu OT itu produknya Tenggo loh Bunda. Itu adik-adik itu saya arahkan gitu kan. Karena OT tidak hanya arak, sekarang sudah tidak ada seperti itu. Malah OT sekarang sudah membuat minum, apa itu Crystalline. Crystalline itu punya orang tua juga, ya. Dan lalu kemudian banyak sekali. Misal kalau kita di Unilever ada orang tua untuk Indonesia. Kemudian ada juga punyanya Wings. Nah, produk Wings itu merupakan produk Jawa Timur loh, produk Surabaya loh ini Bunda. Nah, kita utarakan di Unilever sama Wings ya. Unilever sama Wings itu produknya hampir sama. Ada deterjennya, ada pewanginya, ada untuk produk kecantikannya, ada produk, maaf, ada produk untuk sabunnya, ya kan? Segala keperluan manusia itu kayaknya ada di Unilever maupun di Wings. Nah, Wings ini merupakan pengikut pasar. Saya andaikan Bunda ini adalah Wings ini. Unilever itu sudah ada lebih dulu. Dia adalah pemain utama di bidang ini. Lalu kemudian setelah itu Wings masuk. Harganya coba bandingkan Bunda. Antara harga Wings dengan harga Unilever itu berbeda. Jauh lebih tinggi harga-harga produk dari Unilever dibandingkan produk dari Wings. Nah, ini berarti Wings itu sudah paham benar bagaimana dia mau value-kan, memposisikan dirinya. Lalu bagaimana Wings ini ternyata juga bisa akhirnya menarik apa? Menarik konsumen.
terutama ketika sekarang pendapatan masyarakat itu, apalagi inflasi sudah banyak seperti ini, perekonomian lumayan lebih susah sekarang ya, maka eh, kekuatan dari konsumen untuk melakukan pembelian itu pun juga pasti akan berkurang. Wings merupakan salah satu kunci utama ketika membeli suatu barang. Akhirnya seperti itu. Apalagi ada boykot-pemboikotan. Wah, orang-orang langsung langsung lari ke Wings, lari ke OT seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita akan bisa lihat, kita melihat bagaimana metrik dan kinerja keberhasilan dari produk Bunda itu. Cek juga Bunda, value skema nilai Bunda sesuai atau tidak dengan customer profile Bunda. Ini sudah saya feel di awal tadi. Ya. Contoh pertanyaan apa yang memang dibutuhkan oleh klien mungkin bisa Bunda utarakan seperti kan kita contohkan kualitas. Apakah kira-kira konsumen kita ataupun Anda gitu ingin detail yang lebih lebih terlihat ataupun jangan-jangan lebih sederhana dibandingkan hal itu. Ya, itu tergantung dari produknya. Lalu kemudian stylenya seperti apa gitu kalau kita bicara mengenai style dari gambar ataupun desain gitu ya, kalau ini ngomong desain beda lagi ya Bunda. Kita misalkan kita membuka jasa desain pembuatan poster. Poster-poster ini banyak sekarang poster yang bisa terlihat seperti 3D, ya kan, seperti realistik. Ataupun kalau kita bisa bilang kartun, nah Bunda pasti lihat sekarang baliho-baliho terkait dengan paslon tertentu ya, kopi capres, cawapres tertentu, capres tertentu gitu kan. Kita bisa melihat balihonya pakai kartun gitu kan. Itu kenapa Bunda seperti itu? Coba coba Bunda ini apa uh, telah kenapa sekarang ada banyak baliho capres maupun cawapres, salah satunya itu menggunakan gambar kartun ataupun gambar lucu gitu kan. Kira-kira kenapa? Nah, ini yang merupakan salah satu soal yang harus Bunda kerjakan. Cukup simpel aja, Bunda. Ini adalah pekerjaan individu, Bunda, tidak kelompok ya. Jadi sekali lagi, mengapa? Ini saya untuk ngetes Bunda nih, supaya Bunda mengerti. Kerjakan dengan bahasa dan style Bunda. Mengapa? Ada salah satu capres maupun cawapres balihonya, seluruh paslonnya juga menggunakan bentuk gambar kartun. Lalu kita masuk ke dalam elemen-elemen di dalam customer profile dan value. Ada jobs, ada gains, dan ada pain. Nah, kalau kita bicara jobs, pain, and gains, jobs ini merujuk pada tugas utama dari pekerjaan ataupun masalah yang akan diatasi ataupun masalah yang harus diatasi ataupun masalah yang ingin dihilangkan oleh pelanggan. Apa yang pelanggan butuhkan intinya seperti itu. Lalu kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk jobs ini ya, itu apa tugas utama dari para klien. Berarti Bunda melakukan apa? Lalu berapa usia, berapa eh, gaji mereka. Jadi dikaitkan dengan kebutuhan ataupun kekuatan mereka untuk membeli satu. Lalu kemudian setelah itu mereka tinggal di daerah mana. Lalu kemudian mereka melakukan transportasinya seperti loh, kok apa? Ternyata saya misalkan ingin membuat produk saingan dari Grab ataupun Gojek. Nah, Bunda, mungkin Grab ataupun Gojek di Pasuruan Bunda sudah ada gitu kan, sudah kita bisa melihat itu. Kemudian ada pesaing baru di Gojek maupun Grab ini, apa itu InDrive.
Contohnya seperti itu. Banyak sekali para pelanggan dari Grab maupun Gojek ini ketika jam-jam pulang kantor, di mana jalanan mulai padat, itu biasanya harga dari Grab ataupun Gojek ini menjulang tinggi hingga 2 kali lipat dibandingkan ketika misalkan jam kosong, jam jalanan lebih lebih kosong tidak. Nah, itu kemudian dijawab oleh InDrive. Jadi InDrive melakukan eh, batasan itu. Mereka main di nilai di bawah dari Gojek maupun Grab. Ini pengalaman dari teman saya pribadi karena saya yang biasanya dinunuti oleh dia supaya dia apa ketika pulang diminta untuk diturunkan di satu tempat agar Gojek ataupun Grab-nya itu jauh lebih murah. Itu biasa dilakukan oleh saya ini dengan lalu kemudian ketika tahu InDrive, dia tidak melakukan itu lagi, dia sudah langsung eh, si ibu dosen ini sudah langsung order InDrive langsung dari kampus B Unusa. Nah, setelah itu saya tanya, loh, tumben kenapa? Iya, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan Grab maupun Gojek. Sekalipun eh, menjemputnya di kampus B Unusa. Nah, itu merupakan salah satu jawaban dari job maupun gain ataupun pain ya. Lalu kemudian jobsnya sudah pasti si ibu dosen ini ingin sampai ke rumah dengan selamat, lalu mendapatkan transportasi pribadi yang nyaman dengan harga yang relatif terjangkau di saat jam area padat atau jam padat. Nah, keuntungan dari si klien atau konsumen itu tentunya adalah mendapatkan kendaraan atau alat transportasi pribadi yang sesuai dengan ekonomi mereka, sesuai dengan kantong mereka. Ya. Lalu kemudian pain ataupun penderitaan yang ingin klien ataupun customer Anda hindari adalah satu tentunya mogok di jalan. Jadi kan ada kaitannya sama sama ini kan sama mobil gitu kan. Lalu kemudian yang kedua cancel. Cancel apa yang cancel tidak hanya si konsumen bisa cancel tapi driver juga bisa cancel. Ada beberapa driver yang memang saat itu dia masuk di InDrive tapi juga di Grab atau di Gojek. Mereka bisa meng-cancel ini karena ternyata jauh lebih menguntungkan Grab terus mungkin dibandingkan InDrive. Mereka cancel seperti itu. Nah, jangan sampai ada cancel. Oleh karena itu ada beberapa uh, term tertentu baik Gojek maupun Grab. Kalau InDrive saya belum belum pelajari ya. Baik Gojek maupun Grab itu ketika driver ataupun ojek ini si ojol ini kita melakukan cancel beberapa kali, sudah pasti akan kena sudah pasti akan eh, kena mark, kena tanda dari perusahaan. Lalu kemudian mungkin akhirnya di ban untuk beberapa waktu itu di ban itu di banned ya Pak ya. Tidak tidak bisa melakukan kegiatan Grab ojolnya karena terlalu banyak mengcancel. Kenapa ini harus dilakukan? Anda sebagai Grab, sebagai perusahaan Grab atau perusahaan Gojeknya, tentunya ingin menghindari adanya kekecewaan dari pelanggan. Nah, ini kekecewaan itu merupakan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan penderitaan oleh para klien. Nah, itu kalau kita bicara mengenai customer profile. Lalu ada value map. Nah, di value map ini ada produk ataupun jasa yang ditawarkan pada pelanggan itu apa. Lalu kemudian seperti apa gen kreator yang Anda akan buat untuk konsumen. Ketika saya bicara mengenai Grab ataupun Gojek tadi, gen kreatornya adalah tentunya uh, Anda bisa tagline tidak ada cancel lebih dari 2 kali. Lalu kemudian menyediakan produk transportasi yang nyaman, harum, gitu kan.
sekalipun misalkan Anda tertinggal dompet Anda di dalam kendaraan tersebut, Grab ataupun Gojek bisa memastikan bahwa Anda aman karena barang Anda sampai ke tujuan Anda dan diamankan. Lalu kemudian ada pain relievers. Nah, pain relievers ini merupakan cara untuk menyelesaikan hal yang ingin klien Anda hindari. Tadi yang game creator juga ada. Ketika jalanan padat, ketika kita bicara kita menjadi in-drive ya. Ketika jalanan padat, maka in-drive itu bisa menyediakan harga yang lebih. Nah, mengetahui hal ini, baik Grab maupun Gojek, gitu tahu ada in-drive, mereka tentunya membuat value lagi baru. Ketika jam padat, maka ada opsi untuk bisa uh, berbagi. Maksudnya berbagi dalam artian nanti ketika dijemput gitu kan oleh para ojol ini ternyata ada yang sudah masuk di dalam mobil, bisa berbagi share share untuk harga, dan itu di open oleh Gojek maupun si Grab nih, share satu mobil beramai-ramai itu tidak lebih dari tiga. Seperti itu. Kalau kemudian itu merupakan gain kreatornya ketika untuk mengatasi adanya kompetitor baru yang di drive. Lalu kemudian pen relievers tentunya tadi menyediakan uh, apa tadi optional ban ataupun batasan untuk para ojolnya agar tidak boleh melakukan cancel lebih dari 2 kali. Sekalipun ojol yang berbeda, tapi satu konsum. Misalkan kalau panjenengan di cancel sekali, lalu kemudian ketika di cancel lalu Anda iyakan, lalu pasti akan berganti kan ke ojol yang berikutnya. Nah, ojol yang berikutnya tidak bisa meng-cancel karena sudah di-cancel yang pertama. Seperti itu. Ya, itu merupakan pen relievers. Jadi Bunda menentukan tidak ada cancel yang ini karena sudah ada peraturan. Sekali lagi, selalu cek apakah value map skema nilai Anda itu sesuai atau tidak dengan customer profile. Ingat, berbagai macam ini, dan itu adalah akhir dari pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan bertemu lagi di Zoom online ataupun di channel YouTube ini. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu dan siapkan diri Anda untuk menghadapi ujian akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.